Pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal pada reaktor batch. Nah, di mana ini ada reaksi A menjadi 2B di dalam reaktor batch. Kondisi di mana adalah kondisi orde pertama dan elementary. Nah, di mana kondisi ini juga pada reaktor batch ini adalah kondisinya isotermal dan pencampuran pada reaktor batch ini dianggap pencampuran secara sempurna, ya sangat baik. Nah, kondisi pertama kita di sini ada data terkait dengan konsentrasi A, itu adalah 10 mol per liter. Nah, di laju reaksi RA sama dengan min K kali CA, ada K ini adalah konstanta laju reaksi dan CA ini adalah konsentrasi A. Nah, di mana nilai K ini adalah konstan pada kondisi pada dengan nilai 1/hour atau 1/jam. Nah, hitunglah konsentrasi A ya, dalam satuan mol per liter setelah 90 menit. Ya. Nah, sekarang kita cari solusinya di mana kita tahu bahwa neraca massa reaktor batch adalah input dikurangi output ditambah pembentukan karena reaksi sama dengan akumulasi. Nah, di mana input dan output karena ini adalah reaktor batch, ya kita tahu bahwa reaktor batch itu tidak ada laju alir yang masuk maupun laju alir yang keluar, maka inputnya nol, outputnya adalah nol, sehingga kita bisa tahu bahwa RA dikali V ini adalah generasi karena adanya reaksi ya dalam reaktor sama dengan DNA per dt. Ya, ini adalah rumus untuk mencari neraca massa yang terjadi di reaktor batch. Kemudian kita tahu bahwa Na itu akan sama dengan Ca dikali dengan V, ya, di mana Ca ini adalah konsentrasi A dan V adalah volume reaktor. Ya. Jadi kalau kita ini Na ini kita substitusi ke sini akan kita peroleh bahwa Ra kali V ya laju reaksi ya sekali dengan volume akan sama dengan dCa kali V per dt. Nah, kita tahu bahwa V ini adalah konstan dalam reaktor batch ya. Maka V ini akan bisa kita bagi ya antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga kita peroleh bahwa nanti RA itu akan sama dengan dCa per dt. Nah, sedangkan RA ini kita tahu di soal adalah minus K kali dengan Ca. Sehingga kalau RA ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini akan kita peroleh bahwa minus K kali Ca, ya ini yang di ruas kiri akan sama dengan dCa per dt. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, maka kita perlu integrasi ya, di mana langkah pertama dt di ruas kanan ini kita akan pindahkan ke ruas kiri akan menjadi minus k kali dt sama dengan Ca yang di ruas kiri akan kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dCa per Ca. Nah, di sini akan kita integrasikan akan menjadi bahwa karena ini K ini adalah nilai dari konstanta, maka kita bisa keluarkan, maka minus K integral dari dt, di mana batasannya T dan batasannya dari T sampai 0. Nah, akan sama dengan, nah ini yang di ruas kanan juga kita integralkan, karena integralnya adalah terhadap CA, maka batasannya adalah kondisi batasan bawah adalah CA0, dan kondisi batasan atas integral adalah CA. Nah, kalau kita integralkan, di mana integral dari dt ini adalah T pangkat 0, sehingga akan menjadi T. Kita masukin batasannya, batasan atas T kurangi 0 jadi T, sehingga di ruas kiri akan kita peroleh minus K kali T sama dengan, nah integral dCa per Ca ini adalah Ca-nya adalah pangkat minus 1, kalau kita integrasikan maka akan menjadi ln. Sehingga batasannya dari Ca menjadi dari Ca dari Ca0 menjadi dari Ca0 ke Ca, sehingga kalau kita masukkan menjadi ln Ca per Ca0. Nah, karena kita ingin mencari konsentrasi Ca pada saat T-nya ada 90 menit, maka langkah pertama kita harus pindahkan dulu Ca0. Nah, untuk memindahkan Ca0 ke ruas kiri, maka ln ini kalau kita hilangkan, ya, maka akan menjadi eksponensial. Sehingga Ca sama dengan, ini adalah Ca0 dikali dengan eksponen pangkat minus K kali T. Ya, jadi kalau ln ini kita pindahkan menjadi eksponensial,
E pangkat minus K kali T. Nah, sekarang ini adalah rumus yang akan kita hitung konsentrasi Ca ya pada saat T-nya 90 menit ya. Nah, 90 menit ini kalau kita konversi akan menjadi 1,5 jam ya, maka kita akan peroleh Ca. Kenapa kita konversi ke jam? Karena K ini dalam satuan per jam ya. Nah, kalau kita masukkan harganya bahwa Ca sama dengan, nah kita tahu bahwa Ca0 itu adalah 10 mol per liter dikali dengan eksponensial pangkat minus K. K ini nilainya adalah 1 per hour ya. 1 per hour atau 1 jam, 1 per jam dikali dengan 1,5 jam. Nah, ini adalah nilai waktu T-nya ya. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 2,23 mol per liter. Oke, ini yang bisa saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya.